Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Selamat pagi. Hari ini saya lagi jalan-jalan teman-teman di kebun yang dulu pernah saya tanami talas pratama, teman-teman, yang di bawah naungan itu ya. Ada videonya di galeri video saya. Nah, hari ini teman-teman saya akan membuat video dan mengajak teman-teman semua melihat, mereview kebun ini. Dan saya setelah kemarin panen talas pratama yang di bawah naungan, ternyata hasilnya tidak sesuai yang diprediksi, teman-teman. Artinya ketika menanam talas pratama di bawah naungan itu tidak maksimal hasilnya, teman-teman. Dan kali ini saya akan mencoba kembali menanam talas di bawah naungan, tetapi dengan jenis talas yang berbeda, teman-teman. Nah, sekarang di sini sengaja saya tanami talas bote, teman-teman, atau talas belitung, atau di lokal kita di sini disebutnya talas godang, teman-teman. Ini sama jenis talas. Alhamdulillah untuk pemasarannya talas ini kemarin ada beberapa rekan yang minta untuk kontinuitas talas ini, dan saya ini akan budidaya mencoba terlebih dahulu menanam di bawah naungan. Ketika nanti di bawah naungan talas belitung bote ini bagus, teman-teman, nantinya bisa saya sampaikan, bisa saya sosialisasikan ke teman-teman petani di sekitar saya. Oke, teman-teman, saya akan mengajak teman-teman keliling-keliling kebun ini dan melihat bagaimana cara penanaman talas bote, teman-teman. Karena talas bote ini atau talas belitung atau talas padang ini penanamannya sangat berbeda, teman-teman, dengan talas pratama. Tetapi untuk daya jual talas bote ini juga lumayan ada harga. Untuk ring harga sekarang bisa sampai 6.000, teman-teman. Kita menjual 6.000 sampai 7.000. Ada rekanan saya yang siap menampung antara harga 6.000 dan 7.000. Saya ke petani, rencananya untuk talas belitung ini pembelian minimal di 5.000, teman-teman. Mudah-mudahan talas belitung, talas bote ini bisa menjadi salah satu budidaya untuk para petani, meningkatkan kesejahteraan para petani juga, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan terlalu lama, kita lihat ke sekeliling kebun ini. Tapi jangan lupa, teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Oke, teman-teman, sebelum kita keliling-keliling, teman-teman sekalian, saya akan ngasih informasi perbedaan talas pratama dengan talas belitung atau talas bote, teman-teman. Kita bisa lihat dari daunnya dulu, teman-teman, ya. Nah, untuk daun talas pratama, teman-teman, seperti ini. Nah, ini daun talas pratama ya, karena di sini masih ada anakan, teman-teman. Nah, ini daun talas pratama, teman-teman. Dilihatnya dari mana, teman-teman? Nah, ini daun talas pratama. Jadi kalau daun talas pratama, yaitu pertama ketika dia terkena air di sini itu akan basah, teman-teman. Artinya air itu tidak tidak seperti di daun talas yang lain. Kalau daun talas kan air itu dia menggenang, jadi menggenang dan licin, teman-teman. Tetapi kalau untuk di talas pratama, air itu basah seperti ini. Nah, kemudian, teman-teman, daun talas pratama ini dia di ujungnya ya, ini rapat, teman-teman. Ya, ini rapat ke sini. Ini talas pratama, teman-teman. Jadi daunnya di ujung ini dia rapat ya, belahannya. Jadi antara ujung dia rapat dan ketemu. Nah, untuk daun talas pratama. Untuk daun talas pratama bote, untuk daun yang kedua, daun talas, perbedaan talas bote, teman-teman. Nah, dari perbedaan daun kita sudah melihat, teman-teman. Nah, ketika talas bote ini, ketika dia ada air, nah air ini dia menggenang ya, kemudian licin, teman-teman. Jika ada air, licin seperti ini. Jadi untuk talas bote ini kita contohan, nah, kita kasih contoh, teman-teman. Di sini ada air nih. Nah, jadi ada air. Ketika di daun talas bote, air ini dia menggenang dan licin, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau di pratama itu basah. Kemudian untuk ujungnya, teman-teman, nah, ujung daun talas bote ini, lekukan ini, ujung atas ini
dia tidak rapat seperti ini seperti Pratama, tapi dia sampai ke bawah ada cagaknya teman-teman, jadi sobek sampai ke bawah teman-teman. Nah ini perbedaan talas Pratama dan talas bote. Jadi teman-teman ketika melihat talas Pratama dan talas lain bisa dibedakan. Nah untuk bote ini ada apa namanya, tidak ujung, antara ujung dia ada belahan. Kalau talas Pratama, nah ini dia nggak ada belahan. Jadi perbedaannya itu teman-teman ya. Untuk kita lihat dari segi daun, jadi teman-teman ketika melihat di jalan, di kebun, boleh bisa di ya bedakan. Kemudian dari warna juga pun beda teman-teman. Kalau yang bote biasanya dia hijau itu hijau pekat, kemudian kalau ini ketika muda ini seperti ini. Kalau bote dari muda pun seperti ini teman-teman, jadi hijaunya pekat seperti teman-teman ya. Kedua teman-teman, perbedaannya dari umbi teman-teman. Kalau umbi ombote ini bote teman-teman yang tadi saya sampaikan daunnya. Nah, yaitu umbinya seperti ini teman-teman. Jadi umbinya gede seperti ini, tetapi yang nanti kita jual atau yang kita konsumsi adalah nanti dari umbi ini dia keluar tunas. Nah, umbinya nempel di umbi pangkal ini teman-teman. Jadi umbi ombote ini dia keluar dari sini. Jadi tidak menjadi anakan teman-teman. Jadi umbi yang nempel di sini kalau di Pratama biasanya jadi anak. Nah kalau di ombote ini ya inilah umbi yang bisa dikonsumsi teman-teman. Artinya ketika ombote ini semakin besar maka umbi-umbi yang nempel di sini nantinya semakin besar juga. Nah itulah yang bisa dikonsumsi dan bisa dijual belikan teman-teman. Yang ini ya. Kemudian untuk kalau Pratama kan ini Pratama teman-teman. Nah kalau Pratama ini itu yang diambilnya itu adalah umbi pangkal ini. Jadi umbi pangkal ini yang diambil dan bisa dikonsumsi. Nah bisa kita artikan teman-teman ketika penanaman talas bote kita tidak seperti talas Pratama. Artinya ketika kalau talas Pratama kita nanam 8 bulan panen, maka kita harus tanam lagi dari nol teman-teman ya, dari nol kita tanam lagi. Kalau untuk bote ini ketika kita masa panennya udah dipanen teman-teman ya, panennya sekitar 10 bulan sampai 1 tahun teman-teman. Ketika 1 tahun diambil maka tunas-tunas yang ada di talas bote ini diambil, kemudian batang pangkal umbinya ini yang gede ini bisa ditanam lagi. Artinya kita tidak menanam lagi dari nol, tinggal kita urug lagi, kemudian umbi-umbi di sini akan muncul kembali teman-teman. Itu perbedaan dari umbinya. Nah oke teman-teman, inilah suasana di kebun. Jadi di bawah naungan. Ini kebetulan di bawah, di sana ada pohon-pohon besar dan ada juga bambu. Nah kemarin saya coba menanam talas Pratama di lokasi ini, memang hasilnya tidak memuaskan teman-teman. Artinya ketika 1 bulan sampai 3 bulan, 4 bulan itu memang daun dan batang gede-gede, tetapi setelah 5 bulan itu mengecil. Nah biasanya mengecil kalau di lahan yang terbuka, mengecil itu kan batang dan daun mengecil tapi umbi besar. Tapi kalau di bawah naungan, daun batang mengecil, umbi pun tidak besar teman-teman. Ya mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan talas Pratama kurang maksimal di bawah naungan. Maka saya berinovasi dan mencoba untuk menanam talas bote seperti ini, talas belitung. Dan nantinya kita akan terus review ini apakah talas bote cocok di bawah naungan dengan umbi yang maksimal. Nanti akan terus saya review dan akan terus saya kabarkan kepada teman-teman semua. Nah meskipun di sini masih banyak nih teman-teman, masih banyak anakan talas Pratama yang kemarin karena umbinya busuk-busuk juga kemarin teman-teman yang kita buang di sini, akhirnya banyak yang tumbuh menjadi anakan teman-teman. Nah ya, ini teman-teman suasananya di lahan yang saya nyoba talas bote. Nah oke teman-teman, saya akan mengasih informasi dan sharing perbedaan penanaman talas bote dan Pratama. Teman-teman untuk bote ini karena dia yang kita ambil nantinya tunas yang ada di umbi, maka untuk penanaman bote ini kita menggali lubangnya lebih lebar dari Pratama ya. Karena kenapa? Karena
untuk supaya si embote ini leluasa tumbuh dan tunas-tunasnya nanti tumbuh besar. Dan jangan lupa juga teman-teman, si embote ini dia paling suka terus disaeur teman-teman, kalau bahasa di sini dia diurug. Nah, diurugnya kalau embote ini bisa dengan daun-daun yang ada di sekitar kebun, kemudian kompos juga, yaitu bebas. Kalau embote dia sukanya seperti itu teman-teman, karena supaya nanti si umbi tunas-tunas kecil dan dia menjadi besar. Dan kalau misalkan embote ini telat untuk kita uruk dengan tanah atau dengan daun-daun, maka si umbi tunas yang ada di umbi itu akan menjadi anakan. Kalau sudah menjadi anakan itu tidak bisa dikonsumsi teman-teman, dan nanti tunasnya akan jelek teman-teman, jadi akan keras. Makanya diusahakan kalau teman-teman sekalian menanam talas bote itu harus rajin ngurug dengan tanah supaya si tunas yang ada di dalam itu tidak muncul ke permukaan, karena yang kita ambil adalah tunas yang ada di umbinya itu teman-teman. Nah, kemarin saya sudah sampel di beberapa petani. Umur yang cocok untuk dipasarkan embote ini adalah umur 1 tahun teman-teman, karena biasanya embote ini banyak dipergunakan sebagai bahan baku keripik. Nah, untuk bahan baku keripik itu spek keripik biasanya itu talas embote yang sudah umur 1 tahun. Kalau masih muda teman-teman, talas embote kita bikin keripik itu lembek teman-teman, tidak renyah seperti yang sudah 1 tahun. Makanya untuk embote ini bisa menjadi penanaman investasi tahunan untuk para petani teman-teman, karena bote ini juga sangat banyak yang minat untuk ke produksi keripik. Dan alhamdulillah saya juga sudah punya rekanan untuk menerima talas bote ini. Untuk teman-teman yang khusus ada di daerah Tasikmalaya, ketika bingung penjualan bote boleh menghubungi Mansur Talas. Artinya teman-teman, untuk yang sedang menanam talas ataupun yang mau menanam talas, jangan kita harus yakin bahwa setiap penanaman umbi-umbian ya termasuk talas, insya Allah akan laku teman-teman, ya akan laku. Karena begini logikanya teman-teman, ketika kita menanam talas minimal 8 bulan, misalkan pertama kalau membuatnya 1 tahun, pastilah dalam jangka 1 tahun atau 8 bulan itu kita cari-cari informasi untuk pemasaran tersebut teman-teman. Jadi tidak ada alasan untuk takut tidak laku atau misalkan takut tidak ada yang membeli, karena kita punya banyak waktu 8 bulan 1 tahun selama menanam itu kita cari-cari informasi, cari-cari pasar, dan insya Allah yakin itu ada teman-teman. Yang penting untuk teman-teman Mansur Talas, tetaplah menanam teman-teman, tetap menanam, jaga perawatan supaya nanti kualitas umbinya bagus. Kalau kualitas umbi bagus, saya yakin, saya jamin 100% pasti pasar atau konsumen pasti akan datang teman-teman. Sekarang kan eranya era digital teman-teman, banyak kita upload di Facebook, di YouTube, dan berbagai medsos lainnya, itu pasti bisa. Karena saya lihat setiap hari di grup talas mau talas Belitung atau talas Paratama di grup YouTube itu banyak sekali yang menawarkan dan banyak sekali yang meminta barang. Artinya pasar untuk talas ini masih terbuka lebar di lokal, dan untuk para teman-teman semua silahkan terus tanam, semangat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pintu rezeki untuk teman-teman petani semua. Saya membuat video ini hanya sharing, dan saya juga lagi belajar untuk bagaimana populasi dan kontinuitas di talas ini, talas bote ini bisa terus ada teman-teman, karena kemarin permintaan untuk talas bote ini sangat besar sekali, dan saya udah mencoba mencari petani-petani yang khusus membudidayakan bote itu jarang sekali teman-teman di daerah saya ini. Jadi mereka tidak tahu bahwa talas ini laku juga dan harganya lumayan juga. Jadi mereka biasanya talas bote ini teman-teman itu tumbuhnya liar. Jadi di kebun-kebun itu para petani tidak menanam, tapi bote ini tumbuh sendiri tanpa dirawat, tanpa dibudidayakan. Nah, saya coba akan membalik situasi itu. Jadi
si embote ini akan saya budidayakan, khususkan di lahan dan dirawat seperti Pratama, dan nanti bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan ketika dirawat seperti ini, embote kita sengaja dibudidayakan, mudah-mudahan ada nilai ekonomi yang tinggi, nanti akan menjadi contoh juga untuk rekanan petani di sekitar. Teman-teman, untuk jarak penanaman talas embote ini harus lebih renggang atau lebih jauh seperti talas Pratama. Kalau Pratama kan dia maksimalnya 1 meter, ya, itu bisa 1 meter maksud saya. Nah kalau embote ini harus lebih dari 1 meter teman-teman. Dari sini ke sini itu sekitar 1,3 lah ya, atau 1,5, minimal 1,5. Karena kenapa? Karena embote ini teman-teman nanti umbinya atau tunasnya itu sangat lebar ke pinggir teman-teman, hampir seperti singkong. Jadi dia tidak seperti Pratama. Kalau Pratama kan dia tumbuh umbinya ke atas. Kalau embote ini dia ke bawah dan ke samping teman-teman. Jadi untuk penanaman itu disarankan jauh teman-teman, space-nya jauh, dan lubangnya itu harus besar ya. Lubangnya harus besar. Dan nah ini untuk bote ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau bote penanaman ini jadi tidak harus anakan yang ditanam. Ini bote yang saya pindahkan dari kebun teman-teman. Ini yang udah ada umbinya besar, tinggal kita taruh di sini, nanti kita uruk, dan kemudian nanti yang akan muncul ini tunas-tunas dari sini, ini akan menjadi tunas talas yang bisa kita konsumsi. Jadi tidak usah dari anakan yang kecil, kalau embote bisa indukan yang sudah tunasnya diambil, kemudian bisa ditanam lagi teman-teman. Artinya pertumbuhannya akan lebih cepat daripada kita menanam kecil seperti talas Pratama. Seperti teman-teman ya, perbedaan cara penanamannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya dan juga bisa memotivasi untuk para petani, khususnya petani talas embote teman-teman. Nah teman-teman, sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Dan saya doakan juga untuk para penggemar, subscriber yang sudah bisa mengikuti channel ini, mudah-mudahan ada dalam kesehatan sepanjang hari teman-teman. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.